Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Is. Pak Is tahu tidak kenapa Ibu manggil Pak Is ke sini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Tadi Ibu lihat Pak Is membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Is, setiap orang kadang berbuat salah. Ibu tidak pernah berbuat salah, tetapi seharusnya Pak Is tidak melakukan hal seperti itu. Iya Bu. Boleh kan diberitahu apa sih yang sebenarnya melakukan hal seperti itu? Saya terbiasa Bu membuang sembarangan. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak Bu. Apa kamu ingat keyakinan kelas kita? Coba sebutkan. Menyampaikan kepada kelas dan sumpah pada Tuhan. Menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak sesuai Bu. Kamu tadi bilang kamu sering bersalah sama bagaimana kamu akan mengatasi perbuatan buruk itu? Tidak akan melakukan hal seperti itu? Please, kita boleh berdiskusi dan mencari solusi atas kesalahan yang tadi Pak Is sudah lakukan. Ya. Kemudian, apakah Pak Is akan memperbaiki kesalahan Pak Is tadi? Saya akan memperbaiki kesalahan. Saya akan memperbaiki kesalahan saya, Bu. Baiklah Pak Is, itu menghargai keputusan Pak Is untuk memperbaiki kesalahan Pak Is ya. Mohon Pak Is bisa membantu Pak Is. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai di akhir akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mendisiplinasikan apa itu budaya positif yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Eli Farida. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya bertugas di SDN Peninggalan 1 Kota Tangerang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu budaya positif di sekolah Peninggalan 1. Insya Allah nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Namun sebelumnya saya akan sedikit memaparkan apa sih itu budaya positif. Next. Di sini ada lingkup materi budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Next. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Kemudian, budaya positif itu dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
Nah, di sini guru itu harus memiliki peran sentral, di mana dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah harus memahami apa itu budaya positif yang nanti akan diterapkan di sekolah kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti semua akan berjalan lancar dan efektif di sekolah kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Oke, selanjutnya di sini ada. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada 2 orang, di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, saya mempunyai sebuah kertas. Kertas ini saya lipat menjadi sangat kecil sekali. Saya meminta ada 2 orang teman atau rekan-rekan saya untuk maju ke depan, nanti bisa mempraktekkan bagaimana sih cara mempertahankan apa itu yang kita miliki, yang sangat berharga yang kita miliki, agar tidak mudah diambil oleh orang lain. Saya minta Bu Ilma dan Bu Isti mohon ke depan sebentar saja untuk sedikit mempraktekkan tentang dimohon Bu Isti dan Bu Ilma untuk ke depan. Kita bermain-main sedikit ya. Silakan Bu Isti. Nah, Bu Ilma di sini akan menggenggam kertas yang sudah dilipat. Nanti Bu Ilma, coba Bu Ilma tolong dipegang kertasnya. Ibaratkan ini barang berharga Bu Ilma yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Bagaimana cara mempertahankan benda tersebut? Sekuat tenaga Bu Ilma mempertahankan benda tersebut agar tidak bisa diambil oleh Bu Isti. Kemudian Bu Isti juga nanti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kertas tersebut agar benda itu bisa diambil oleh Bu Isti. Nah, jadi Bu Ilma dipegang sekencang-kencangnya ya kertasnya ya, jangan sampai diambil oleh Bu Isti. Iya. Bu Isti pun dengan caranya akan berusaha untuk mengambil kertas itu dari Bu Ilma. Coba. Iya, nampak, ayo. Iya. Sudah. Sampai jatuh kayak gitu ya. Udah selesai ya. Nah, bagaimana Bu Ilma, bisa nggak diambil bendanya Bu Isti? Tidak bisa. Nah, itu ya, itu contoh ya bagaimana sangat berharganya benda ini yang dipertahankan oleh Bu Ilma agar tidak bisa diambil oleh Bu Isti. Itu adalah menandakan, itulah keyakinan dipertahankan oleh Bu Ilma agar tidak mudah goyah ketika ada orang lain untuk merubahnya. Ya, ibaratnya ini adalah benda sangat berharga yang dipegang, yang dipunya oleh Bu Ilma, tetapi tidak bisa diambil oleh orang lain meskipun itu adalah teman dekatnya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Bentar ya, tadi kesini, harusnya kesini dulu. Nah, ini yang tadi sudah kita praktekkan ya. Mohon maaf tadi slide-nya baca sendiri ya. Jadi ini yang tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Ilma dan Bu Isti tentang kepalan tangan. Kepalan tangan itu yang dikepal oleh Bu Ilma itu adalah benda yang sangat berharga oleh Bu Ilma yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Artinya keyakinan diri yang ada di Bu Ilma itu tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dirubah oleh orang lain. Meskipun itu walaupun teman dekatnya atau keluarganya tidak bisa, itu keyakinan apa yang diyakini oleh Bu Ilma tidak bisa tergoyahkan. Seperti itu ya. Nah di sini tadi sudah ya Bu Isti mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta agar kertas itu bisa diambil oleh Bu Isti, ya. Tapi tetap Bu Irma tidak memberikannya. Tetap benda itu dipertahankan sekuat tenaga dengan kepalan tangannya sampai jatuh tadi ya untuk ngambil ya. Memang seperti itu, dengan cara apapun Bu Isti berupaya supaya Bu Irma itu goyah, supaya Bu Irma itu bisa memberikan apa yang Bu Irma punya kepada Bu Isti. Tapi alhamdulillah tidak bisa ya, tetap kekeh, tetap kuat pendirian Bu Irma seperti itu ya. Tadi sudah ya, budaya positif sudah, kemudian lingkup materi budaya positif tadi sudah. Kok malah mundur lagi Bu Irma? Nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah ya, Bu Isti sudah berusaha memaksa supaya Bu Irma memberikan apa yang dia punya kepada Bu Isti, tapi tetap tidak bisa diberikan. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu usaha kita ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi sudah dilakukan oleh Bu Isti, berusaha memaksa namun tidak bisa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini adalah stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang. Ini adalah teori kontrolnya. Stimulusnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Lanjut, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari kata Latin, bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan nanti mengarah ke disiplin. Disiplin ini bukan hanya murid saja, tetapi personal gurunya juga harus menerapkan disiplin. Ya, sebelum saya memaparkan ke selanjutnya sedikit di sini saya memberikan tentang pengertian disiplin. Apa sih itu disiplin? Ya, jadi sekali lagi disiplin adalah tadi sudah saya jelaskan ya. Next di sini, nah ini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, jadi kita mendisiplinkan anak itu tidak harus melakukan hukuman dan tidak harus memberikan hadiah supaya anak itu terbiasa melakukan disiplin itu. Ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi ini berasal dari diri murid, dari motivasi intrinsik ya,
sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Walaupun kita memberikan hukuman yang sangat berat, memberikan hadiah yang fantastik kepada anak, tapi itu jika memang sudah tertanam dalam dirinya itu dia bertanggung jawab untuk menerapkan disiplin, tidak akan berpengaruh untuk pendiriannya. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, nilai-nilai kebajikan universal ya itu harus dimiliki oleh setiap murid dan juga pendidik. Ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Julian Glasser pada teori kontrol 1984. Ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen pada tahun 1998. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu dimensi profil Pancasila? Siapa coba yang masih hafal dimensi profil Pancasila? Pak Heri? Apa saja? Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, ya, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sudah sebutnya Bu Guru atau rekan-rekan yang lain pasti sudah menerapkan dari nilai-nilai kebajikan dari profil Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini dalam kesehariannya terhadap siswa ya. Kemarin sudah dilakukan itu yang namanya P5. Itu pasti sudah memahami, baik murid ataupun guru sudah memahami nilai-nilainya seperti apa saja yang harus diwujudkan. Seperti itu ya. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Semangat? Semangat Bapak Ibu? Kayaknya lemes-lemes bener deh hari ini. Bisa speaking dulu ya? Kayaknya lemes nih. Coba Miss lihat yang biasa speaking. Speaking Miss lihat deh, semangat semuanya berdiri. Ayo Bapak Ibu kita speaking dulu semuanya. Ayo, biar kita tetap semangat sampai akhir, kita melakukan speaking dulu ya. Bapak Ibu tahu nggak tepuk dang 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 ding 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 dung dung dung, tepuk semangat itu loh. Tahu ya? Oke, kita sama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Aha-ahanya kurang goyang gitu loh. Terima kasih. Luar biasa ya Mistihannya. Terima kasih. Udah semangat lagi semuanya ya. Kayaknya kayak apa namanya ya, tegang-tegang sekali nih. Santai saja ya. Nanti biarnya kalau mau joget ya. Oke lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ya. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal. Di sini
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu ya. Di sini ada motivasi perilaku manusianya, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Kemudian motivasi ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah menerapkan tentang motivasi intrinsik dan motivasi bukan menerapkan, yang mengetahui apa sih itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Contohnya? Iya, Bu Ilma? Motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Seperti kita mau apa yang harus kita lakukan agar orang bisa percaya sama kita. Ekstrinsik dari luar, dari lingkungan. Ya, baik, luar biasa ya dari Bu Ilma ya. Pertamanya dong Bu Ilma. Ya, iya. Jadi seperti itu ya. Motivasi ekstrinsik itu tadi sudah ya, untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ilma. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Next ya. Nah di sini ada merdeka. Bukan merdeka kemarin ya. Kita mengadakan upacara dalam rangka memperingati Hari HUT RI ya. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Mungkin ada yang pernah membaca, Bu Yani mungkin di sini ada halaman 469. Bu Yani tahu? Bu Yani baru sampai halaman berapa kemarin baca? Gitu ya, lanjut ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Next saja ya. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada dampak dari dihukum oleh penghargaan, yaitu dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993. Dampaknya yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi anak itu ketika kita di kelas, kita menuntut anak supaya dia itu rajin belajar agar dia nanti dapat ranking 1 misalnya. Dia memperoleh nilai yang bagus yang nantinya akan gurunya itu akan mendapat nilai yang bagus. Maksudnya gini, kamu nanti harus ranking 1 ya. Kalau kamu ranking 1, kan gugur nanti dapat pujian juga dari ibu kepala sekolah, gitu. Karena kamu peringkatnya bagus dengan diajarkan oleh bu guru, gitu. Terus itu contohnya 1. Yang kemudian anak-anak diperintahkan, pokoknya kalian itu harus menjadi anak yang
pintar, biar nanti kalian bisa jadi dokter dengan ajaran dari bu guru, gitu. Jadi di sini itu bukan anak yang berusaha sendiri, tapi dia dengan keterpaksaannya supaya nanti bu gurunya itu mendapat penghargaan dari orang lain, dari pihak lain, dari kepala sekolah. Oh enak ya Bu Isti mah muridnya pinter-pinter gitu. Padahal Bu Isti itu ngajarnya dengan cara memaksa anak supaya anak tuh semuanya nilainya bagus semua. Kamu harus saja belajar ya supaya kamu tuh nilainya bagus. Tidak tanpa mendalami apa sih yang ada dalam hati anak itu, dengan keterpaksaan dia melakukan supaya Bu Isti itu tidak memarahinya. Ya, intinya murid itu mengerjakan karena terpaksa oleh gurunya. Gurunya yang dapat penghargaan, muridnya mengerjakannya tidak dengan hati. Itu maksudnya. Jadi sini ada penghargaan dihukum oleh penghargaan, gurunya menghukum muridnya tanpa dia sadari itu murid terpaksa melakukannya, seperti itu ya. Ya Bu Mia ya, jangan galak-galak sama anak ya Bu Mia ya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Lanjut. Serius-serius banget deh. Ya, relax aja ya Bapak Ibu, jangan tegang. Saya jadi bingung jadi. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Pembukanya kemarin saya perhatikan contoh kalimatnya ya. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Kemudian saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya. Dan yang ketiga, terima kasih untuk. Kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dari beberapa kalimat ini, Bapak Ibu sudah paham ya cara mengimplementasikannya ya di kelas ya. Oke, next. Nah, ini ada tindakan guru. Kita bicara tentang hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi, ada dua pilihan, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bu Ilma hukuman, Bu Jihan hukuman, Bu Dwi hukuman, Bu Isti hukuman, yang lainnya hukuman. Oke. Yang kedua, catat ya, Bu Jihan yang satu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman ya. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman. Oke ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Udah lihat hukuman apa konsekuensi?
hukuman. Oke, kita lihat ya. Nah, ini betul? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa ya. Jadi sudah jelas ya, mencatat 100 kali itu adalah hukuman, ya, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat nanti di sekolah, kan bukan pelajaran PJOK ya, tidak bisa ya. Jadi itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masa iya sih push up 15 kali gak pakai masker? Ya, itu kayaknya luar biasa hukumannya, akan berdampak kepada kesesuaiannya juga nantinya ya. Jadi minder atau takut nantinya. Kemudian menggantikan kertas juga konsekuensi ya, karena telah dicerita itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Walaupun dia pelajaran PJOK, tapi itu sudah termasuk hukuman karena fisik ya. Oke, next ya. Paham ya hukuman atau konsekuensi ya? Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sini hukuman, kemudian konsekuensi. Hukuman yaitu satu contohnya sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, anak membenci kedisiplinan. Jadi bukannya malah patuh, malah benci ya, karena hukuman tersebut. Kemudian paksaan, terpaksa dia untuk melakukan sesuatu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kalau ketahuan takut dihukum ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kan malu ya keliling lapangan ya, lihatin teman-temannya yang lain. Seperti itu ya. Namun kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Jadi kita lebih baik memilih hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi ya. Kita tidak seperti zaman dulu yang menghukum anak ketika tidak mengerjakan PR, ketika terlambat. Tidak seperti itu, harus dengan lari ke lapangan, menulis sebanyak 100 kata di buku. Tidak harus seperti itu ya. Oke, next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ya, Gosen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Oke, next. Nah, ini kita beralih ke keyakinan kelas. Ya. Pertama tadi apa? Disiplin ya. Kedua, hukuman ya. Hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga,
keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Apa sih bedanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Bu Yanu? Apakah Bu Yanu? Apa itu keyakinan kelas, Bu Yanu? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah sesuatu yang sudah kita buat, misalkan dasarnya dari dari kesepakatan bersama yang ada di kelas antara murid dengan guru. Tapi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah yang dibuat oleh oleh sekolah ya. Dan sekolah itu kan tidak hanya kepala sekolah ya, semua warga sekolah, murid, guru, dan kepala sekolah yang harus kita patuhi. Yang ketika melanggar kita akan mendapat sanksi ya. Tapi kalau keyakinan kelas yang kita buat hanya di kelas kita saja, kita buat bersama-sama dengan siswa. Nanti siswa masing-masing memberikan pendapatnya bahwasanya kita tidak boleh berisik pada saat belajar, kita tidak boleh jalan-jalan pada saat belajar. Kita harus mendengarkan ketika guru menerangkan. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika belajar. Itu ya. Itu perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau sekolah. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik maka harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu adalah keyakinan kelas, artinya lingkupnya lebih kecil ya, hanya di kelas kita saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Boleh seperti di kelas sini ada nih, di kelas saya dan Bu Isti ada kesepakatan kelas, di kelas kami hampir sama dengan keyakinan kelas ya. Mungkin nanti bisa di masing-masing kelas untuk membuatnya. Artinya membuatnya juga tidak hanya guru sendiri ya, harus bersama-sama dengan siswa. Nanti boleh nanti di dalam membuatnya masing-masing pendapat dari siswa menggunakan kertas post-it ya. Boleh nanti ditempel masing-masing. Oh, kamu apa kira-kira yang akan kamu sepakati nanti? Ini Pak, nggak boleh nyontek misalnya. Tulis, tempel semuanya di depan, semuanya ditempel. Nanti akan disaring yang mana nanti akan kita ambil. Jadi semua siswa artinya mereka boleh berpendapat, tapi yang kita sepakati dari semuanya, hanya beberapa saja, ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya membuat keyakinan kelas. Nah, ini kewajibannya yaitu hadir tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan seragam di sekolah, saling menghargai, menyimak dan perhatikan guru dengan baik, berperilaku sopan, santun dan peduli, melaksanakan piket kelas. Nanti boleh apa yang saya buat ini boleh buat referensi atau Bapak Ibu juga boleh mempunyai ide-ide baru untuk membuat keyakinan kelas ya. Ini hanya saya yang buat seperti ini. Kemudian hak kelas 2A. Betulan saya mengajar di kelas 2A ya Bapak Ibu ya. Ingin mendapatkan perlakuan adil, mendapatkan keamanan dan perlindungan, mendapatkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mendapatkan kesempatan untuk bertanya, mendapat perhatian dari guru. Karena emang kalau kelas 2 itu beda dengan kelas tinggi ya Bapak Ibu. Ketika kita mendampingi siswa yang ini, pasti yang satu lagi akan bertanya, Bu guru saya nggak bisa. Akhirnya kan saya pindah lagi ke sana. Jadi harus adil kepada siswa di kelas 2A. Saya, Bu Isti, Bu Ilma seperti itu. Mungkin kalau kelas tinggi berbeda, ya. Ini hanya kelas saya contohnya. Seperti itu ya Bu ya, keyakinan kelas ya. Dan sini ada kebutuhan dasar manusia. Semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Jangan ngantuk ya. Bu Ilma semangat? Iya, kertasnya masih ada? Iya, jangan sampai diambil visi ya. Oke, lanjut ya ke kebutuhan dasar manusia.
5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Di sini ada bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan atau power, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Anak itu pasti pasti punya penguasaan juga ya jika di kelas ya. Ya. Kemudian merasa ingin dihargai juga. Di sini ada bertahan hidup, ini berkaitan dengan psikologis ya. Dia perlu makan, perlu minum, seperti itu. Itu yang berkaitan dengan bertahan hidup ya. Kemudian ada kesenangan, dia berhak mendapat kesenangan. Kemudian kebebasan, dia pun berhak memperoleh kebebasan ketika di kelas, tidak terkekang tidak terancam juga dengan teman-temannya yang selalu adalah pasti anak ya yang menekan anak tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi juga ada termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi ini kita bicara dengan siswa dengan guru yang bukan dalam artian manusia umumnya. Oke, lanjut. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Dari 5 yang sudah terpampar ini, adakah yang Bapak Ibu rasakan sampai saat ini? Apa sih kiranya dari 5 kebutuhan dasar ini yang sudah terbiasa Bapak Ibu alami selama mengajar? Apa yang paling dominan ketika Ibu mengajar atau ketika Ibu menjadi seorang guru? Yang paling dominan kira-kira Tugu Meli, coba yang mana sekiranya yang paling melekat yang Bu boleh rasakan dari kelima? Walaupun yang lain juga tetap dialami, tapi yang paling dominan apa coba? Ya, Bu Ilma, silakan. Kesenangan, kamu kelas 2. Iya, Mama. Meskipun kita lagi menjelaskan, tetap aja ada anak-anak yang gak fokus dan dia hanya ingin bermain, bukan yang mengerjakan tugas mau main. Setuju semua? Itu dari pengalaman Bu Ilma, karena Bu Ilma mengajar di kelas 2. Bagaimana dengan yang di kelas tinggi? Bu Yana? Apa sekiranya yang terlihat oleh Bu Yanu kepada siswanya? Kebebasan. Kebebasan. Alasannya mungkin kalau kelas ini kan udah punya keinginan sendiri-sendiri ya, terus udah dewasa, mandiri itu mungkin ya, mungkin bisa milih ya. Sama seperti itu. Saya kelas rendah sih Bu ya, setuju tadi dengan Bu Irma. Kelas 1 memang lebih senang main ya, Oke, baik ya. Jadi itu adalah yang dialami oleh Bu Ilma, Bu Yanu, dan Bu Isti ketika di kelas rendah tuh kesenangan, ya. Karena yang namanya anak kelas itu lebih senang bermain ya ketika di kelas. Jadi untuk belajar juga mungkin belum terlalu fokus. Nah, kita mengajar pun nanti akan selingi dengan permainan, tidak dengan itu yang menonton aja materi aja yang kita ajarkan, tapi yang selingi dengan permainan. Kalau Bu Yanu kan kelas 3 ya. Ya. Nah, kalau Bu Yanu kira-kira kalau melakukan permainan di kelas Bu Yanu itu bagaimana rasanya anak-anak? Iya, karena sudah berbeda. Ada yang malu, karena masih sudah besar ya. Iya.
Bapak Ibu ya? Lanjut ya. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini yang harus dimiliki oleh semua guru, yang dimiliki oleh guru, tapi hanya yang nilai positifnya saja yang diambil ya. Maksudnya bukannya dimiliki kemudian dia bisa menghukum murid, bukan. Harus dipahami maksudnya ya. Oke, ini sebagai penghukum. Guru berbuat, guru berkata hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata dampak pada murid. Kita lihat, guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Di posisi penghukum ya Bapak Ibu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti pulang lewat mana gitu. Nah itu ya. Jadi tipe-tipe sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Kalau dulu mungkin ya kalau guru zaman dulu itu selalu seperti ini. Ketika tidak mengerjakan PR, maju ke depan, berdiri di depan. Di rumah namanya skrat ya. Nah ini tipe-tipe zaman dulu, guru-guru tradisional. Zamannya seperti itu penghukum. Tapi muridnya malah lebih takut, lebih hormat pada guru. Dihargai juga ya, ketemu jalan juga pastilah. Tapi sekarang beda Bapak Ibu, anak sekarang tuh beda. Tidak harus seperti itu lagi, ya. Jelas, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pasti besok datang dari orang tua ke sini bawa polisi, ya, tidak terima karena anaknya merasa diancam, ya, dihukum sama gurunya, ya, itu perbedaannya guru tradisional dengan guru merdeka sekarang, ya. Kemudian hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau sudah dihukum seperti itu, ya, Anda takut, jadi berbohong kan sama gurunya, ya itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, murid berkata, maafkan saya Pak, sampai maafkan saya Pak, saya jangan PR, saya datang terlambat Pak, kan takut, jadi kayak merendah gitu ya. Murid itu tadi merasa rendah diri, takut duluan. Ketika terlambat ngerjain PR, takut duluan, akhirnya apa? Nggak mau masuk karena nggak ngerjain PR, takut dihukum sama guru, takut disuruh pulang, takut disuruh ngebersihin WC misalnya, takut dimarahin. Nah itu, ya, ini posisi guru sebagai ini tadi terbalik. Nah, ini ya, oh tadi salah, saya salah baca ya. Nah, oke ya, udah lanjut ya. Ini posisi sebagai rasa bersalah, tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu, gitu ya. Ibu kecewa karena kamu tidak mengerjakan PR. Padahal dari kemarin sudah dikasih tahu, mengerjakan PR itu pulang langsung dikerjakan, jangan main dulu. Contohnya seperti itu ya. Guru berkata kamu seharusnya sudah ya, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan sama ya. Murid berkata maaf, tadi salah ya. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri. Lanjut ya, next ya. Sebagai teman. Ini ini nih. Posisi sebagai teman, guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu kan pernah merantau. Maksudnya jadi ketergantungan.
Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri atau tergantung. Ada yang bisa mencontohkan sebagai teman? Oke, ya. Next ya. Posisi sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya penyesuaian diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini sebagai pemantau. Posisi sebagai manajer, guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi ini, kiranya yang mana yang menurut Bapak Ibu yang lebih baik? Sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Dari lima posisi kontrol yang tadi, sebagai manajer yang harus Bapak Ibu miliki, ya, seperti itu ya. Karena nanti akan menjadikan murid lebih baik lagi, ya. Dan terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Dan yang terakhir, ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai seperti apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika kita menemukan anak yang melanggar aturan, langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti ketika melanggar aturan tersebut, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jangan langsung bertanya, kenapa kamu datang terlambat? Jangan, kita ikuti seperti ini, ya. Langkah-langkahnya, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kamu kenapa kok datang terlambat? Itu bahasanya, ya. Kita akan berikan jawabannya. Kita bilang gini, misalnya, Bu Ilma, sama, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Sama seperti kamu dulu, Guru pernah datang terlambat ke sekolah. Seperti itu, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi anak itu tidak langsung merasa kayak dihakimi gitu, ya. Tanya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita validasi lagi. Alasannya apa sih dia sampai datang terlambat? Tanya dulu, ya. Pasti dia punya alasan kan kenapa dia datang terlambat. Oh iya Bu, tadi saya bangunnya kesiangan misalnya. Gitu. Tanya dulu alasannya apa. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita terapkan keyakinan kelas kita apa? Kamu tahu tidak? Ya. Apa yang kamu langgar itu sudah mematuhi keyakinan kelas kita atau belum? Pasti dia akan menjawab, belum Bu. Nanti kita baru berikan tanya lagi kepada dia. Nah, bagaimana caranya dia untuk memperbaiki supaya tidak diulangi lagi tindakan dia yang salah itu, ya. Oke, lanjut. Segitiga restitusi sudah ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini praktik pelaksanaan segitiga restitusi ini yang telah saya lakukan kepada murid saya yang datang terlambat dan
saya. Jadi tidak langsung menghukum ya, ditanya dulu ya. Apalagi di kelas tinggi nih ya, mungkin berbagai macam alasan nanti akan dia berikan ketika dia melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, boleh nanti sebetulnya semua ketiga apa namanya? Ketiga ini sudah diterapkan, cuma mungkin kita tidak mengetahui alur-alurnya. Ya, sudah diterapkan sebetulnya. Nah, mungkin alurnya saja nanti akan kita selesaikan lagi untuk menindaklanjuti ketika anak itu melanggar kesepakatan kelas. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan semua. Semoga ini bermanfaat untuk kedepannya bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, satu orang saja karena waktunya sudah. Ada? Cukup? Sudah paham? Sudah paham semua Bapak Ibu? Tidak perlu bertanya? Cukup paham semua ya? Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.